Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 November 2022 mendatang, Anies Baswedan lebih memilih melakukan safari politik ketimbang serius mengurus persoalan daerah yang dipimpinnya. Hal yang sangat krusial dan menjadi sorotan publik saat ini adalah gelaran balap Formula E yang kian hari kian dekat pelaksanaannya, yakni pada Juni mendatang. Tapi Anies terkesan cuek. Hingga kini sirkuitnya belum juga dikerjakan. Katanya sih gagal tender. Herannya lagi, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta, Anies malah menghadiri musyawarah kerja wilayah P3 dan hari lahir P3 ke-49 di daerah istimewa Yogyakarta pada 31 Januari 2022 lalu. Harlah yang dipusatkan di kawasan Jogja Expo Center ini dihadiri ribuan massa P3. Anies diarak menggunakan kereta kuda dan disambut dengan raungan suara knalpot, pekikan takbir, serta teriakan Anies calon presiden 2024. Anies tampak tersenyum dan gembira mendapat sambutan yang sangat meriah dari sejumlah tokoh partai berlambang Ka'bah tersebut. Anies sepertinya mendapat angin segar dari P3 sebagai partai yang diharapkan bisa mendukungnya pada Pilpres 2024 mendatang. Apakah benar P3 sudah memberikan sinyal untuk mendukung Anies? Sulit diprediksi. Sebab penentuan calon presiden dan wakil presiden diputuskan melalui Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas yang dihadiri oleh pengurus wilayah P3. Sebelum pelaksanaan Rapimnas, biasanya para petinggi partai atau pengurus DPP melakukan komunikasi awal dengan para bakal calon presiden. Di sana sini, masing-masing bermanuver mengaku bisa mempengaruhi keputusan partai. Nah, biasanya disitulah awal konflik perpecahan internal partai, sehingga terjadi kubu-kubuan. Dan ini pernah dialami oleh P3 pada Pilpres tahun 2009. Kala itu, Ketua Umum P3, Surya Dharma Ali, SDA, menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Namun belakangan P3 mendadak menarik dukungannya kepada Prabowo yang berhasrat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ketika itu, SDA bersikeras mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu, sedangkan pengurus DPP lainnya lebih memilih mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seperti dikutip dari Tempo.co, konon Prabowo Subianto sempat marah besar. Singkat cerita begini, pada 10 Mei 2009, di rumah Hasim Joyo Hadikusumo di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Prabowo bertemu sejumlah petinggi P3. Di antaranya Surya Dharma Ali, Suharso Mono Arfa, Hasrul Aswar, dan Joko Purwanto. Hadir pula saat itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir. Saksi di peristiwa itu menuturkan kepada Tempo, setelah P3 menyatakan maksud hati menarik dukungannya ke Gerindra, Prabowo mengambil telepon selulernya di atas meja. Sambil marah-marah, ia melemparkannya ke arah Suharso. Sebab kala itu Suharso yang paling banyak bicara. Beruntung Suharso bisa mengelak, kata saksi itu kepada Tempo.
Kemarahan Prabowo tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Prabowo keluar ruangan dan terdengar suara letusan senjata api. Ternyata peristiwa tahun 2009 itu berlanjut lagi pada Pilpres 2014. Lagi-lagi partai berlambang Ka'bah itu pecah. Sebagian mengarahkan dukungannya kepada Prabowo, sebagian mendukung Jokowi, dan sebagian lagi ingin membentuk poros sendiri, yakni poros Islam. Terungkap, Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali tetap ngotot mendukung Prabowo Subianto. Sedangkan Sekjen Romahur Muzi dan Wakil Ketua DPP P3 Emron Pangkapi serta Wakil Ketua DPP P3 Suharso Monoarfa lebih memilih mendukung Jokowi. Sementara itu, sebagian pengurus P3 yang berharap poros Islam tidak bisa berbuat banyak. Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Amanat Nasional PAN yang diharapkan bisa bergabung ke poros Islam justru sudah merapat ke Partai Gerindra mendukung Prabowo. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa PKB sudah merapat ke PDIP mendukung Jokowi. Akhirnya konflik P3 pun berkepanjangan. Surya Dharma Ali kemudian mengambil tindakan, memecat Suharso Monoarfa dan Romahur Muzi dan sejumlah pengurus DPW P3. Internal P3 pun semakin memanas lantaran Romi bersama gerbongnya menggelar Rapimnas untuk mencopot Surya Dharma Ali dari Ketua Umum P3. Wah, kalau mau dikisahkan cukup panjang ceritanya. Alhasil, dalam politik sulit diterka arah kebijakannya. Terlalu dini jika Anies berharap besar untuk mendapatkan dukungan P3. Dan boleh dibilang sangat muskil P3 akan mendukung Anies. Apa alasannya? Saat ini Ketua Umum P3 adalah Suharso Monoarfa. Pengalamannya dalam berpolitik tidak bisa dianggap remeh. Hitung-hitungannya dalam menentukan sikap politiknya sangat cerdas. Ia tidak melihat pada satu aspek saja, tapi dari berbagai aspek dan penuh pertimbangan yang matang. Pastinya Suharso telah melihat kinerja serta sepak terjang Anies memimpin Jakarta. Nalar dan nuraninya jalan. Suharso bukan pemimpin kaleng-kaleng. Ia akan lebih melihat kepentingan bangsa lebih besar ketimbang kepentingan partainya. Mungkin pendapat ini hanya sebatas asumsi atau hayalan yang tidak mendasar. Seperti pendapat para pakar yang selalu didasarkan pada metode ilmiah. Percaya atau tidak, terserah. Kita akan lihat nanti. P3 selalu bersikap pada injury time. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.